Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kajian kantin sore Andalas Cendekia. Bagaimana kabar sahabat cendekia seluruhnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam kekuatan iman serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dan masih diberikan kesehatan, kekuatan iman sehingga sahabat semua dapat menyaksikan kajian sore hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk tauladan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cendekia yang dirahmati oleh Allah, Ramadan kali ini jadikanlah Ramadan yang penuh dengan berkah, bulan di mana kita memperbaiki diri, memperbaiki akhlak dan meningkatkan ibadah kita, jauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Sahabat cendekia, kajian kali ini akan diberikan judul yaitu akibat maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan yang melanggar segala perintahnya itu adalah maksiat. Maksiat ini adalah lawan kata dari taat, istiqomah dan takwa. Demikian pula dengan kita meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, itu tergolong sebagai maksiat. Maksiat memiliki dampak yang buruk kepada diri kita semua, yang mana Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa may ya'dillah wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Jin ayat 23. Bagaimana cara kita menghindari maksiat ini? Hendaklah kita berhati-hati dari berbuat maksiat, disebut dengan sikap wara. Maksiat ini sangat membahayakan fisik dan hati kita. Ibnu Qayyim telah memberikan penjelasannya mengenai berbagai dampak dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang di kitabnya yang berjudul Al-Jawab Al-Kafi Man Sa'ala an Adan Dawa Ashishafi, yang mana yang pertama disebutkan adalah hilangnya ilmu. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati setiap muslim. Maka jika ada perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya, maka Allah akan memadamkan cahaya. Yang kedua adalah kekosongan hati. Seorang pendosa akan mengalami kesepian dalam hatinya, yaitu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa kesepian ini pun akan menimpa dirinya dalam aspek hubungan sosial, terutama terkait hubungannya dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, akibat dari maksiat ini adalah ditimpa kesulitan hidup. Sebagaimana seorang pendosa
akan ditimpa berbagai urusan yang membuatnya merasa sulit dalam mengharungi kehidupan. Dia merasa dosa-dosa yang telah dilakukannya bukanlah faktor yang mempersulit, karena dia cenderung merasa bahwa perkara itu memang sulit diatasi. Yang keempat adalah kegelapan hati. Maka orang yang berbuat maksiat ini menemukan kegelapan di dalam hatinya, dan ini jadi kenyataan dalam hidupnya. Hati dan tubuhnya melemah untuk berbuat baik dan cenderung menuruti perbuatan maksiat. Yang kelima, memperpendek umur kita. Ibnu Qayyim juga memaparkan bahwa dosa yang dilakukan akan memperpendek usia dan merusak kekahan yang diberikan padanya. Yang keenam, terjerumus dalam dosa. Di sini dimaksudkan adalah melakukan dosa akan terus terarah pada perbuatan yang buruk. Maka dosa akan membawa pada dosa kembali, dan ketaatan menjalankan perintah yang akan terus membawanya pada ketaatan. Selanjutnya adalah mencegah dari pertaubatan. Maka perbuatan maksiat ini akan mencegah kita dari pertaubatan yang akan kita lakukan. Dia diibaratkan menjadi tawanan setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedelapan, bangga pada perbuatan dosa tersebut. Seorang pendosa lambat laun akan membuat dia sombong dan bahkan menyombongkan perbuatan maksiat yang ia lakukan. Yang kesembilan, sahabat cendekia, adalah derajatnya jatuh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat maka akan berada pada posisi yang paling rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya pun akan jatuh di sisinya. Na'udzubillah. Yang ke-10 adalah mewariskan penghinaan dan merusak pikiran. Yang mana di sini pelaku maksiat akan diwarisi penghinaan. Pikirannya juga akan rusak karena kegelapan. Sisi terang orang tersebut tidak ada. Sisi terangnya telah gelap. Sahabat cendekia, yang selanjutnya adalah inilah yang menyebabkan bencana gempa. Perbuatan dosa yang dilakukan akan menimbulkan sikap berlebih-lebihan pada diri manusia dan bisa memicu terjadinya bencana. Yang ke-12, sahabat cendekia, adalah membutakan hati. Tayyib, untuk kajian kita hari ini, pembahasan tentang perbuatan maksiat, dampaknya adalah begitu banyak. Akan merusak hati, akhlak, baik dari masyarakat, tatanan negara, juga akan merusaknya. Semoga kita orang-orang yang jauh dari perbuatan maksiat, meninggalkan segala perintah Allah. Ingat, tuntunan kita adalah Al-Quran serta sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Baik sahabat cendekia yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Apa yang Ana sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi amal serta ilmu kepada kita semua. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga kita semua dalam keimanan dan ketakwaan yang lebih baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.